Selamat datang di video praktikum biokimia. Kita akan membahas tentang identifikasi asam amino dan protein. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Saya Nurfianti dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 19 November Kolaka. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai identifikasi asam amino dan protein, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari asam amino dan protein itu sendiri. Asam amino merupakan senyawa organik monomer atau satuan pembentuk protein. Asam amino ini merupakan suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Walaupun terdapat lebih dari 200 macam asam amino di alam, hanya sekitar 10% dari jumlah ini yang terdapat pada protein. Nah, untuk protein sendiri merupakan sumber asam amino yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Molekul protein ini mengandung gula terpor belerang, dan ada juga jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Secara kimiawi, protein merupakan senyawa polimer yang tersusun atas asam-asam amino sebagai monomernya. Protein ini merupakan suatu polipeptida yang memiliki lebih dari 100 residu asam amino. Protein alamiah memiliki 20 jenis asam amino. Untuk setiap protein tertentu, urutan dan jenis-jenis asam amino yang menyusun sangat spesifik. Pada umumnya, protein sangat peka terhadap pengaruh-pengaruh fisik dan zat kimia, sehingga mudah mengalami perubahan bentuk. Perubahan atau modifikasi pada struktur molekul protein disebut denaturasi. Protein dapat mempertahankan kesesuaian bentuknya asalkan lingkungan fisik dan kimianya dipertahankan. Jika lingkungan berubah, maka protein dapat terurai atau mengalami perubahan. Mereka dapat kehilangan struktur sekunder, tersier, dan kuarternya, sehingga aktivitas biologisnya juga pun hilang. Sebagian protein dapat dikembalikan ke bentuk aslinya jika terdenaturasi tanpa harus menjadi insoluble atau tidak dapat larut. Selanjutnya, alat dan bahan. Adapun alat yang digunakan untuk identifikasi asam amino dan protein, yang pertama yaitu tabung reaksi, yang kedua penjepit tabung reaksi, yang ketiga rak tabung reaksi, yang keempat cangkir porselen, yang kelima gelas objek, yang keenam alat pemanas, yang ketujuh pipet tetes, yang kedelapan sikat tabung reaksi, dan yang kesembilan labu ukur. Adapun bahan yang digunakan dalam identifikasi asam amino dan protein, yang pertama yaitu kasein atau susu sapi, yang kedua kaldu sapi, yang ketiga putih telur, yang keempat ekstrak kacang hijau, yang kelima larutan natrium hidroksida dengan konsentrasi 10%, dan yang terakhir yaitu larutan CuSO4 dengan konsentrasi 0,5%. Selanjutnya, prosedur kerja. Pertama, uji adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen pada sampel albumin telur. Langkah awal, masukkan larutan albumin telur ke dalam cawan porselen sebanyak 1 ml. Kemudian, cawan porselen yang telah berisi larutan sampel ditutup dengan kaca objek pada bagian atasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu proses pengamatan pada saat proses pengujian dilaksanakan, karena
Dengan adanya kaca objek pada bagian atas wadah sampel akan memberikan informasi hasil pengamatan yang kita inginkan. Selanjutnya, sampel dipanaskan di atas hot plate atau alat pemanas. Setelah proses pemanasan selesai, sampel diamati. Selanjutnya, untuk menguji adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen pada sampel kaldu sapi, langkah awal, masukkan larutan kaldu sapi ke dalam cawan porselen sebanyak 1 ml. Kemudian, cawan porselen yang telah berisi larutan sampel ditutup dengan kaca objek pada bagian atasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu proses pengamatan pada saat pengujian sampel. Selanjutnya, sampel dipanaskan di atas hot plate atau alat pemanas. Setelah proses pemanasan selesai, sampel diamati. Selanjutnya, untuk menguji adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen pada sampel ekstrak kacang hijau, pertama-tama masukkan larutan ekstrak kacang hijau ke dalam cawan porselen sebanyak 1 ml. Cawan porselen yang telah berisi larutan sampel ditutup dengan kaca objek pada bagian atasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu proses pengamatan pada saat pengujian sampel. Selanjutnya, sampel dipanaskan di atas hot plate atau alat pemanas. Setelah proses pemanasan selesai, sampel diamati. Selanjutnya, uji adanya unsur karbon, hidrogen, dan oksigen pada sampel kasein atau susu sapi. Langkah awal, masukkan larutan kasein ke dalam cawan porselen sebanyak 1 ml. Cawan porselen yang telah berisi larutan sampel ditutup dengan kaca objek pada bagian atasnya. Hal ini bertujuan untuk membantu proses pengamatan pada saat pengujian sampel. Selanjutnya, sampel dipanaskan di atas hot plate atau alat pemanas. Setelah proses pemanasan selesai, sampel diamati. Pada saat proses pengamatan, kita amati gelas objek yang diletakkan di atas cawan porselen. Jika pada gelas objek tersebut ditemukan ada pengembunan, maka menunjukkan adanya unsur hidrogen dan oksigen yang terkandung pada sampel uji. Kemudian, jika tercium bau rambut terbakar pada kaca objek, maka menunjukkan bahwa dalam sampel terkandung unsur nitrogen. Dan bila terjadi pengarangan, menunjukkan ada atom karbon pada sampel. Dari hasil pengamatan, menunjukkan bahwa sampel albumin telur mengandung unsur hidrogen, oksigen, karbon, dan nitrogen. Hal ini membuktikan bahwa albumin telur mengandung protein dan asam amino. Kemudian pada ekstrak kaldu sapi mengandung unsur hidrogen, oksigen, karbon, dan nitrogen. Hal ini dikarenakan kaldu sapi mengandung protein. Kemudian, ekstrak kacang hijau mengandung unsur hidrogen, oksigen, karbon, dan nitrogen. Sampel kasein atau susu sapi mengandung unsur hidrogen dan oksigen karena gelas objek yang diletakkan pada bagian atas wadah sampel ditemukan adanya pengembunan. Selain itu, pada gelas objek tersebut ditemukan tercium bau rambut terbakar yang menandakan bahwa pada sampel terdapat unsur nitrogen. Selain itu, terjadi proses pengarangan yang menunjukkan bahwa pada sampel kasein terkandung unsur karbon. Selanjutnya, prosedur kerja uji adanya atom N pada sampel albumin telur. Langkah awal, masukkan larutan albumin telur ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml. Kemudian, larutan tersebut ditambahkan 1 ml natrium hidroksida dengan konsentrasi 10%. Larutan tersebut kemudian dipanaskan di atas hot plate atau alat pemanas.
Setelah proses pemanasan selesai, sampel diamati. Lanjut, uji adanya atom N pada sampel ekstrak kaldu sapi. Langkah awal, masukkan larutan kaldu sapi ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml. Kemudian, sampel tersebut ditambahkan dengan 1 ml natrium hidroksida dengan konsentrasi 10%. Larutan tersebut kemudian dipanaskan di atas hot plate atau alat pemanas. Setelah proses pemanasan selesai, larutan diamati. Selanjutnya, uji adanya atom N pada sampel larutan kasein atau susu sapi. Langkah awal, masukkan larutan susu sapi ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml. Kemudian, larutan tersebut ditambahkan dengan 1 ml natrium hidroksida dengan konsentrasi 10%. Larutan tersebut kemudian dipanaskan di atas hot plate atau alat pemanas. Setelah proses pemanasan selesai, sampel diamati. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat atom natrium pada keempat jenis sampel yang digunakan, yaitu larutan albumin telur, larutan kasein atau susu sapi, larutan kaldu sapi, dan larutan ekstrak kacang hijau, yang ditandai dengan terbentuknya bau amonia pada sampel uji tersebut. Uji biuret untuk sampel albumin telur. Pertama-tama, 2 ml larutan albumin telur dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi yang berisi larutan sampel tersebut ditambahkan dengan 1 ml natrium hidroksida konsentrasi 10% dan ditetesi dengan CuSO4 konsentrasi 0,5% sebanyak 3 tetes. Kemudian, larutan tersebut dicampur dengan baik. Setelah proses pencampuran selesai, diamati perubahan warna yang terjadi pada sampel. Hasil pengamatan pada uji biuret dengan larutan albumin menghasilkan warna larutan ungu karena ikatan peptida pada albumin telur membentuk kompleks pada ion tembaga 2. Larutan albumin telur ketika ditambahkan NaOH dan CuSO4 menunjukkan adanya cincin ungu pada larutan tersebut. Warna ungu tersebut adalah CuN yang merupakan reaksi antara Cu dari CuSO4 dengan N yang dilepaskan dari ikatan peptida pada protein dengan bantuan basa kuat. Selanjutnya, uji biuret pada larutan kasein. Pertama-tama, dimasukkan 2 ml larutan kasein ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi yang telah berisi larutan kasein tersebut ditambahkan dengan 1 ml natrium hidroksida konsentrasi 10%. Kemudian larutan tersebut ditetesi dengan 3 tetes larutan CuSO4 konsentrasi 0,5%. Kemudian larutan tersebut dicampur dengan baik. Setelah proses pencampuran dilaksanakan, diamati perubahan warna yang terjadi pada sampel. Uji biuret kaldu sapi bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada protein kaldu sapi tersebut. Dalam uji biuret pada ekstrak daging sapi, terjadi reaksi pada ikatan peptida pada struktur ekstrak daging sapi dengan ion Cu2+ setelah penambahan larutan CuSO4. Reaksi ini hanya akan terjadi pada suatu basa, sehingga ditambahkan juga larutan NaOH sebagai agen pembasah. Reaksi yang terjadi akan menyebabkan pembentukan warna ungu pada larutan sampel. Semakin banyak ikatan peptida, maka semakin pekat warna ungu yang terbentuk. Uji biuret pada larutan kaldu sapi. Pertama-tama,
2 ml larutan kaldu sapi dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tabung reaksi yang telah berisi larutan kaldu sapi tersebut ditambahkan dengan 1 ml larutan natrium hidroksida konsentrasi 10% dan ditambahkan CuSO4 konsentrasi 0,5% sebanyak 3 tetes. Larutan tersebut kemudian dicampur dengan baik. Setelah proses pencampuran selesai, kemudian diamati perubahan yang terjadi pada sampel uji tersebut. Uji biuret kaldu sapi bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada protein kaldu sapi tersebut. Dalam uji biuret pada ekstrak daging sapi, terjadi reaksi pada ikatan peptida pada struktur ekstrak daging sapi dengan ion Cu2+ setelah penambahan larutan CuSO4. Reaksi ini hanya akan terjadi pada suatu basa, sehingga ditambahkan juga larutan NaOH sebagai agen pembasa. Reaksi yang terjadi akan menyebabkan pembentukan warna ungu pada larutan sampel. Semakin banyak ikatan peptida, maka semakin pekat warna ungu yang terbentuk. Selanjutnya, uji biuret pada larutan ekstrak kacang hijau. Pertama-tama, 2 ml larutan ekstrak kacang hijau dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Larutan tersebut kemudian ditambahkan dengan 1 ml larutan natrium hidroksida konsentrasi 10% dan ditambahkan juga dengan 3 tetes CuSO4 konsentrasi 0,5%. Larutan tersebut kemudian dicampur dengan baik. Setelah proses pencampuran selesai, larutan kemudian diamati. Uji biuret pada ekstrak kacang hijau bertujuan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada protein ekstrak kacang hijau. Uji biuret pada larutan ekstrak kacang hijau menghasilkan warna larutan ungu karena ikatan peptida pada ekstrak kacang hijau membentuk kompleks pada ion tembaga 2. Larutan ekstrak kacang hijau ketika ditambahkan natrium hidroksida dan CuSO4 menunjukkan adanya cincin ungu pada larutan tersebut. Warna ungu tersebut adalah CuN yang merupakan reaksi antara Cu dari CuSO4 dengan N yang dilepaskan dari ikatan peptida pada protein dengan bantuan basa kuat. Semakin banyak ikatan peptida, maka semakin pekat warna ungu yang terbentuk. Berdasarkan tujuan percobaan identifikasi asam amino dan protein, dapat disimpulkan bahwa unsur utama penyusun protein adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Semua sampel yang digunakan dalam percobaan ini mengandung molekul-molekul peptida dari protein. Dalam uji biuret sampel, terjadi reaksi pada ikatan peptida sampel dengan ion Cu2+ setelah penambahan larutan CuSO4. Reaksi tersebut hanya akan terjadi pada suasana basa, sehingga ditambahkan juga larutan NaOH sebagai agen pembasa. Reaksi yang terjadi akan menyebabkan pembentukan warna ungu pada larutan sampel. Perubahan warna larutan menjadi ungu pada sampel menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung ikatan peptida. There's some things about you I know I don't like, but I can't stand not having you.